Menurut KPK ini sudah dilaporkan. Nah, tinggal KPK apakah punya keberanian moral, keberanian lainnya untuk mengungkapkan soal ini atau hanya berdalih-dalih saja. Giliran menyangkut Rafael Alun kompak, ya, pegawai penerima sepeda yang dicontohkan tadi kompak. Begitu soal anak Raja Jawa langsung terpecah, tidak kompak ya. Jadi itu problemnya ya. KPK tidak lagi menjadi lembaga pemberantas korupsi ya, tetapi ya begitulah ya. Makanya kemudian ada sindiran kelompok pendukung Kaisang ya. Kita ambil satu video lagi yang menarik pastinya soal Kaisang Pangarep, KP dan Bobi Nasution alias BN ya. Yaitu soal penggunaan private jet, pesawat pribadi yang sudah dilaporkan ke KPK oleh masyarakat. Ada yang dikenal sebagai tokoh, ada yang masyarakat yang kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas menurut KPK ini sudah dilaporkan. Nah, tinggal KPK apakah punya keberanian moral, keberanian lainnya untuk mengungkapkan soal ini atau hanya berdalih-dalih saja ya. Coba kita bacakan ya, dan kemudian nanti kita akan lihat beberapa hal tentang gratifikasi yang dianggap bahwa Kaisang seharusnya kena, bisa diklarifikasi atau ditanya ya. Kita bacakan dulu sobat era sekalian. Ini dari CNN ya .com. Jakarta, CNN Indonesia. Kaisang dan Bobi dilaporkan KPK terkait jet pribadi. Dua keluarga Presiden Joko Widodo Jokowi terseret dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas pesawat jet pribadi. Pertama, putra Jokowi Kaisang Pangarep dilaporkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun ke KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan laporan terhadap Kaisang itu tengah ditelaah Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan PLPM. Kita tunggu saja, kan ada dua laporan dan itu sudah diterima PLPM dan PLPM sudah menindaklanjuti, menelaah, kata Alex di Jakarta. Ia mengatakan tidak semua laporan yang telah ditelaah PLPM diteruskan kepada Direktorat Penindakan. Oleh karenanya ia meminta semua pihak menunggu proses penelaahan tersebut ya. Tidak semuanya atau harus disampaikan ke Direktorat Penindakan, ada yang Direktorat Korsup, ada yang Direktorat Pencegahan. Tergantung nanti persoalan gimana, makanya kita tunggu saja, ujarnya. KPK juga sudah menerima laporan dari masyarakat menyeret Wali Kota Medan yang juga menantu Jokowi Bobi Nasution. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan salah satu laporan tersebut mengenai dugaan gratifikasi berupa penggunaan fasilitas pesawat jet pribadi yang beberapa hari terakhir ramai di media sosial. Kalau laporan perkapan saya tidak bisa buka, tapi informasi yang kami dapatkan ada, ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Jumat. Juru bicara berlatar belakang pensiunan Polri ini mengatakan laporan mengenai jet pribadi telah dilimpahkan tim Direktorat Gratifikasi ke Direktorat PLPM. Munculnya KPK itu sebagai antitesis terhadap kejaksaan dan kepolisian ya. Tapi ternyata sekarang polisi semua. Ya, per hari ini saya mendapatkan informasi bahwa penanganan dugaan gratifikasi saudara BN, Bobi Nasution itu sudah difokuskan dan dilakukan di Direktorat PLPM juga, tutur dia. Sejauh ini Kaisang belum merespons soal jet pribadi tersebut. Sementara Bobi membenarkan pernah naik jet pribadi, namun Bobi tidak menjelaskan secara gamblang apakah jet yang dinaikinya sesuai dengan foto yang beredar. Semua kita naik pesawat, kata Bobi Selasa malam. Namun begitu Bobi mempersilahkan masyarakat untuk mengecek asal-usul uang yang digunakan terkait jet pribadi yang pernah dinaikinya. Coba lihat tanggalnya berapa, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa. Kalaupun itu kita punya sendiri, walaupun itu sewa, uang dari mana silahkan dicek, katanya. Ya, yang paling bagus dia sebutkan uangnya dari mana. Kalau dia bilang uangnya dari gaji, nggak mungkin. Kalau dia sebutkan uangnya dari bisnis apa ya.
kapan bisnisnya itu. Kan begitu harusnya. Kalau mau transparan, tapi ya bagaimana mau transparan ya kalau kita berhadapan dengan katakanlah sebuah kekuasaan ya. Sobat RH sekalian, coba kita lihat ini ya, ada posting dari seseorang yang menarik pastinya ya, menganggap bahwa tidak ada lagi keberpihakan ya, atau berpihak pada KPK ya. Ini ada seseorang ya, wahai KPK RI pengecut ya, ini di website KPK terdapat kurikulum gratifikasi bahwa Kaisang sebagai anak pejabat masuk kategori penerima gratifikasi. Dan sudah saya screen recording jika kalian berniat hapus link dari website kalian sendiri. Oke. Sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat publik, rentan sekali menerima gratifikasi. Celah-celah yang bisa disusupi seperti apa sih ya? Gitu, rentan menerima gratifikasi ya. Ini 4 ya. Sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat publik, rentan sekali menerima gratifikasi. Celah-celah yang bisa disusupi seperti apa sih ya? Ada ini ya, ada pengaduan dari seseorang ya, bisa dilihat ya. Nah itu kalau kita klik linknya, ini ada poin keempat. Judulnya gini, 5 hal yang perlu dipahami soal gratifikasi. Ini dari website KPK ya, Pusat Edukasi Anti Korupsi. Ya, oke. Di situ dikatakan ya, 4. Celah-celah terjadinya praktik gratifikasi bisa ditemukan dalam hubungan pekerjaan dan hubungan sosial pegawai negeri atau penyelenggara negara, misalnya uang terima kasih dari masyarakat ke petugas pelayanan publik, hadiah dari peserta pemenang tender dalam pengadaan barang dan jasa, sumbangan kedukaan dengan nominal yang tak wajar dari pihak yang memiliki konflik kepentingan, uang barang oleh yang diterima dari audit ya, hadiah yang diterima oleh keluarga, kerabat, pegawai negeri sipil dari pihak yang berkonflik kepentingan. Udah jelas nih, hadiah yang diterima oleh keluarga _kerabat. Dalam hal ini Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik pernah menangani laporan gratifikasi dari seorang pegawai kementerian. Anaknya mendapat senap sepeda dari iparnya yang merupakan seorang pengusaha yang sedang mengerjakan proyek di kantornya. Ya, jadi tulis tebal-tebal ya. Ini di tentang kami ya, di KPK sendiri ini ya. Tentang kami, portal pembelajaran anti korupsi ini ditujukan bagi berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Kami menyediakan berbagai materi edukasi anti korupsi dan integritas dalam berbagai bentuk seperti buku, artikel, board game, lagu maupun video yang bisa diakses dengan mudah. Gimana ya, kita nggak percaya dengan ini. Tapi ini 5 pimpinan KPK periode 2015-2019, kiri kanan Basaria Panjaitan. Jadi saya khawatir ini tidak pernah lagi dibaca oleh KPK sekarang, yang tampil pun KPK yang lama ya, Pusat Edukasi Anti Korupsi ini. Jadi sahabat daerah sekalian, jelas-jelas di situ disebutkan ya, digaris bawahi oleh mereka yang memposting ini ya. Jadi hadiah yang diterima oleh keluarga, kerabat, pegawai, dan dia tunjukkan contohnya ya, hanya soal sepeda atau karena kecil di selidiki, tapi kalau besar nggak perlu. Luar biasa ya. Jadi sahabat daerah sekalian, itu ya yang harus kita lihat ya, berbagai macam yang jelas di sini ya disebutkan ya, ada protes-protes yang mengatakan bahwa ya Kaisang masuk dalam gratifikasi, kenapa tidak berani untuk dipersoalkan ya. Oke saudara sekalian, coba kita lihat ya, dilaporkan sudah ya dalam kasus Rocky. Juru jubir KPK bilang dilaporkan dong, ya udah dilaporkan kan, misalnya dalam konteks Kaisang ya. Tapi apakah kemudian akan ditindaklanjutin atau tidak? Nah itu yang menjadi persoalan ya. Karena kalau misalnya dilaporkan tapi diklarifikasi saja tidak, waduh, itu menunjukkan bahwa tidak ada keberanian. Ini apalagi ada kata-kata KPK yang agak sedikit sonto. Yaitu KPK.2, Kaisang dan Bobi bisa klarifikasi soal jet pribadi lewat website KPK. How come? Kok bisa begitu ya?
bisa coba kita bacakan juga ya. Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilahkan putra bungsu dan menantu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution untuk mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi jet pribadi melalui website KPK atau datang langsung ke gedung anti rasuah itu. Di beberapa kesempatan juga baik saya maupun pimpinan sudah menyampaikan silakan menyampaikan klarifikasi melalui website kpk.go.id atau hadir langsung ke KPK. Silakan saja, kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Kok suruh mampir gitu loh? Kenapa nggak dipanggil gitu? Saat ini kata Tessa, laporan terhadap Kaisang dan Bobi ditangani oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat PLPM. Jadi dua-duanya nih untuk saudara K dan saudara BN atau BAN, penanganan dugaan gratifikasinya sudah difokuskan di Direktorat PLPM. Direktorat gratifikasi dalam hal ini dibawa ke Deputian Pencegahan membantu semua bahan-bahan yang sudah masuk ke Direktorat PLPM, tuturnya. Tessa menyebut saat ini proses laporannya sudah berada di tahap penelaahan. Menurut dia pihak pelapor nanti akan dipanggil, akan diklarifikasi. Selain itu ada kemungkinan pemanggilan pihak-pihak lain yang akan ikut diklarifikasi. Tetapi siapa yang akan diklarifikasi dan kapan itu saya tidak bisa berasumsi. Karena secara prinsip untuk pelaporan dan penanganan perkara di tingkat penyelidikan bersifat rahasia. Sebelumnya beredar di media sosial video Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650. Beda pendapat petinggi KPK soal klarifikasi Kaisang terkait dugaan korupsi ya. Ada lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi membatalkan permintaan klarifikasi terhadap Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Petinggi KPK memiliki pendapat berbeda terkait panggilan klarifikasi tersebut ya. Diketahui sebelumnya KPK segera menjadwalkan panggilan klarifikasi terhadap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atas dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Kaisang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan atau mengklarifikasi terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Bayangkan. Aduh, orangnya yang mau dipilih kembali sebagai anggota KPK berat. Gufron mengatakan pertimbangan penerimaan gratifikasi sifatnya adalah pelaporan dari penyelenggara negara seperti bupati dan gubernur. Jika seorang penyelenggara negara menerima gratifikasi, katanya yang bersangkutan wajib melaporkannya ke KPK untuk diperiksa dan ditentukan apakah gratifikasi tersebut dirampas atau diserahkan kembali kepada penerima. Yang Anda tanyakan tadi, yang bersangkutan Kaisang bukan penyelenggara negara sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk melaporkan, ujar Gufron di Serang ya. Namun ia menuturkan KPK tidak ada pembatalan mengenai klarifikasi atas dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi yang melibatkan Kaisang. Jadi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan pihak-pihak yang lain, itu sekali lagi dalam prosedur KPK di Undang-Undang KPK sifatnya KPK itu pasif. Allahu Akbar. Aduh, berbeda dengan Gufron, Ketua KPK Nawawi Pomalongo sebelumnya mengatakan KPK memiliki kewenangan mengusut dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi kepada Kaisang. Kita harus melihat Kaisang kaitannya dengan penyelenggaraan negara gitu. Ada keluarganya, kata Nawawi usai menghadiri rapat kerja. Dia menegaskan sosok Kaisang tidak bisa dilihat individu secara personal belaka, tapi posisi dia sebagai anak Presiden Jokowi dan saudara dari Gibran Raka Buming Raka, Wapres terpilih dan ex wali kota Solo. Semua publik mengetahui bahwa Kaisang adalah apa? Bisa dilanjutin gitu. Kan sudah dipahami, jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk menguruskan hal-hal yang seperti itu.